Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bu Mantap semua dimanapun Pak Bu Mantap berada ya. Hari ini kita kembali lagi bersama podcast Pensiun Berkarya di episode berapa? Wah, banyak banget. Banyak banget nih. Udah beratus-ratus kalau nggak salah. 100. Ini kayaknya suaranya lagi pada bindeng-bindeng semua ya. Iya, bahaya ya. Kalau lagi bindeng jangan menyebutkan beberapa kalimat-kalimat sensitif. Betul. Nah, baik, Pak Bu Mantap, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik dong. Baik ya. Kalau kita alhamdulillah walaupun bindeng tetap mudah-mudahan sehat. Selalu ceria ya. Mohang, Angga. Tunggu dulu. Apa nih? Gua harus kenalin lu dulu. Oh iya. Kalau kita kan udah dikenal. Kita walaupun bindeng, ya kan? Orang kebanyakan Pak Bu Mantap tahu. Nah, Tahu. tapi ini ada suara yang aduh, gurih lah ya. Gurih, Nah, makin gurih nih. Kayaknya lebih profesional ketimbang kita ya. Iya. Kayaknya kita harus bindeng dulu supaya agak nyamain nih. Kalau dia nggak bindeng tapi udah renyah banget. Oke, kita langsung aja mau kenalin ya. Ini ada satu lagi host baru kita, yaitu Mul Andri. Biasa dipanggil Mulyadi. Mulyadi ya. Dia kebetulan dari Tanah Minang, namanya Mulandri. Ketika sampai Jakarta yang masih dekat dengan Tanah Jawa jadi Mulyadi. Iya. Ide bagus kayaknya nih. Terus apa nih? Kita mau ngapain sih? Nah, ini dia. Lu tahu nggak sih, Galang Angga. Nah, bicara namanya kali ini soal kuliner. Bicara kuliner merupakan kategori bisnis yang paling populer di tengah masyarakat. Alasannya sederhana. Nah, selama masih kita manusia memiliki kebutuhan pokok pangan, selama itulah bisnis makan dan minuman memiliki pelanggan yang setia. Setuju nggak? Setuju. Dan populasi besar dimiliki Indonesia, tentunya keuntungan menjadi pasar bisnis kuliner seakan tidak ada habisnya. Mulai dari bisnis apa yang lo tahu? Waralaba, Iya. nah, kemitraan, Iya. ataupun inovasi makanan dan minum kekinian juga yang lagi hits sekarang. Nah, Oke. tadi kan lo udah kenalin gue nih. Ya. Podcast kali ini kita bakal ngobrol seru, santai, sesantai hari ini juga dengan salah satu pensiunan kita, Bu Fuji dari Fuji, bukan Fuji. Apa tuh? Bu Fuji, pakai P. Oh, pakai bukan P. F. Oh iya. Kalau Gua takut Fuji salah. gunung di Jepang. Oh iya, benar Jepang. Kebalik. Biasanya M jadi P. Iya. Ini P jadi E. Takut salah gue ini. Antirasisnya orang Sunda. Oke, baik, kalau begitu kita langsung aja telepon kali ya. Ini Bu Tri Puji Lestari itu nama lengkapnya ya. Satu pensiunan yang charming. Betul. Oke, kita langsung telepon aja ya. Sika. Aduh, mana nih? Kayaknya lagi ngadem. Tekan 1, 3 atau 5. Tinggalkan Lagi. Kok bisa sih? Di reject. Oh, ini nyambung. Baru nih. Halo. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya kersek-kersek nih. Ini pakai HP kan? Bu. Oke, Bu Puji. Halo, halo. Ya. Bu Puji lagi di mana nih, Bu? Lagi di rumah ini nyala. Gimana, Bu? Udah nyala. Ya, Bu. Di rumah, Mas. Lagi di rumah, Bu, Di ya. rumah. Di ruang tamu Iya. masih, Bu, ya. Rumahnya Iya. ada ke depan, bener, Bu? Iya, benar. Oh, Ada ke benar. depan. Di bawahnya jalan, Mas. Jendela kamar ada di samping ya, bukan di bawah ya, Bu? Iya. Oh iya. Maaf ya, Bu. Kita harus bercanda dulu nih, Bu, ya. Supaya Iya, Mas. Iya, Mas Angga, Mengantuk. betul. Iya, bener kan, Bu? Rumahnya ada depan, jendela kamarnya ada di Iya. samping ya, bukan di Iya, bawah. di Ya, Bu. ruang tamu. Iya. Ruang tamunya di Pentingnya ada depan. di atas, Mas.
Iya. Kencingnya dari atas, Mas. Ruang tamu nggak di belakang ya, Bu? Ya, dapurnya ada di belakang, Mas. Oh, benar-benar. Oke, berarti Ibu lagi di dapur ya sekarang ya, lagi ngadon. Ya, ngadon. Oh, ngadon. Ngadon Ngadon apa nih? masakan, Mas. Oh, ngadon masakan. Bu, boleh masakan, Mas. ngobrol bentar kan nih, Bu? Kita sama aku, Angga, Galang, dan Mulandri. Boleh. Boleh. Monggo, Oke, kita Mas. ngobrol, bro. Mas Mulyadi. Halo, Bu. Bro. Ya, kita langsung aja ngobrol ya, Bu ya. Bu, Monggo. ngomong-ngomong Bu, ini kan Ibu kan sebagai salah satu wirausaha pensiunan dari Kota Malang yang usaha kuliner Bu. Nah, kulinernya kan Ibu banyak nih. Ya, banyak tentunya banget. apa ada warung juga ya. Namanya Rujak Lanang. Iya. Wah, Rujak Lanang. Gubuk rujak lanang. Gubuk rujak Oh, lanang. gubuk rujak lanang. Rujak Lanang. Emang beneran bacanya ada gubuk rujak lanang gitu, Bu ya? Ya, itu awalnya itu dari pas waktu saya masih dinas, Mas. Itu kan suami. Ya. Suami kan biasanya itu kirim-kirim buah ke luar Jawa. Bersama mertua itu nggak boleh, nggak tega lah anaknya itu keluar. Akhirnya mertua minta tolong untuk saya untuk membuatkan pekerjaan di rumah saja. Akhirnya saya buatkan waktu masih dinas. Iya. Saya buatkan warung itu. Gubuk Bu. Terus Katanya gubuk tadi. ya rujak Mas, masalahnya kan suami yang ya gubuk bukan warung, gubuk Iya Bu, oke Bu rujak lanjut. lanang. Heeh. Ya, gubuk rujak lanang itu yang memberi nama adalah pelanggan kami. Soalnya kan yang mengeksekusi rujak itu kan suami. Saya waktu itu masih dinas. Terus sama pelanggannya suami itu bilang, Pak, namanya rujaknya kan waktu itu belum ada nama. Cuma ditulis rujak cingur gitu aja. Akhirnya suami dibilangi sama pelanggannya untuk memberikan nama gubuk rujak lanang gitu aja, Pak. Soalnya kan selama ini kalau rujak cingur biasanya kan perempuan yang eksekusi. Nah, ini bapak-bapak. Oh, akhirnya seperti itu. Oh, makanya ceritanya. itu cikal bakal ya, Bu ya? Ya, terus akhirnya waktu belum pandemi Mas kan rame. Iya. Ya, rame. Akhirnya saya kasihan lihat suami sendirian gitu lah. Akhirnya saya mohon izin untuk pensiun dini, Mas. Oke, Bu. Ibu dulu dinas di mana? Dinas di lingkungan hidup, Mas. Oh, Kota Malang atau Kota Pertama Batu? itu Kota Batu. Pertama Oke. saya itu sebenarnya background-nya itu kesehatan, Mas. Saya adalah kesehatan lingkungan. Oh, gitu. Saya AKL, Mas, lulusan AKL, Akademi Kesehatan Lingkungan. Terus saya ingin nyoba di luar dinas kesehatan itu gimana sih rasanya orang kesehatan di luar kesehatan gitu loh. Jadi akhirnya saya beranikan diri untuk mutasi ke dinas lingkungan hidup. Nah ternyata di situ juga memang ada Mas, bukannya pegawai seperti saya itu yang lingkungan hidup yang notabene itu lingkungan hidup gitu ya Mas ya, ternyata di luar itu masih ada Cipta Karya itu bisa terima kita, Ya, di Bu. lingkungan hidup juga terima kita gitu. Bu, Udah berarti- berapa lama nih Bu dinas di lingkungan hidup Bu? Dan akhirnya mengajukan pensiun mulai dini. 2012 Mas saya di lingkungan hidup. Oke. Berarti kurang lebih 10 tahun kali Bu ya. Sampai 2006 tahun, 6 tahun Mas, 6 tahunan saya di lingkungan hidup. Nggih, baru 2018 saya mengajukan pensiun dini. Bu, nah harusnya itu sebelumnya kan Ibu pensiun dini di 2018. Nah, seharusnya tuh Ibu pensiun di tahun berapa, Bu? 2024. Wah. Sama kayak ibu saya itu Ibu berarti masih 2024. aktif harusnya ya. Harusnya masih aktif sampai dengan hari ini, sebenarnya harusnya masih aktif. Nah, ini sama Bu katanya sama ibunya Mas Muhang nih. Mas Angga, Mas Muhang. Iya. Iya. Mas Muhang, halo. Muhang, Ada Bu, panggilan Muhammad baru Angga. ya. Muhang, Muhammad Angga Bu ada singkatannya juga. Muhang. Bu, jadi ibu tuh rujak ladang itu jualannya rujak cingur ya, Bu ya, bukan rujak buah ya. Iya. Rujak cingur, rujak buah, apa yang diminta itu kita layani. Tetap walaupun rujak cingur kita tetap menyediakan buah-buahan, Mas. Oke, Ibu jualan rujak lanang ini usahanya sewa tempat atau di halaman rumah, Bu? Enggak di depan, istilahnya di pekarangan sendiri, Mas, di pinggir jalan gitu. Rumah saya kan masuk.
Oh, gitu. Masuk area yang jauh dari ya ada keramaian tapi hanya penduduk setempat aja. Oke. Kalau saya cari tempatnya itu di depan di pekarangan daerah agak ke jalan raya gitu Mas. Ibu Jalan kan raya tadi kecamatan maksudnya. dibilang dari tahun 2019 ya Bu ya. Sejak Usahanya, pandemi. Iya, Bu. Sejak pandemi, iya. Tuh, usahanya itu tidak 2018 Mas, usahanya itu sebelum itu 2016 Mas. Oh, Sudah 2016. usaha Rujak Lanang itu. Iya. Tapi mulai ramenya 2016 itu. Mulai rame ya itu sudah mulai rame Mas Wow. sampai dengan pandemi. Wah, pandemi aja Mulai rame buka gitu ya Bu awal. ya. Iya, pandemi kemarin itu masih agak rame, terus pandemi kedua Mas sudah sepi, enggak ada penghasilan sama Iya. sekali. Tapi- Yang masuk itu satu dua kan kita kan hanya wisata Mas, soalnya Iya. kan kita kalau kita bukan penduduk setempat, soalnya kan orang tani ya Mas. Kebanyakan di sini kan penduduknya petani, Iya. buruh tani kan gitu, nggak mungkin saya jajan tiap hari. Jadi kan kita anukan itu wisatawan Mas kemarin Iya, itu. Bu, tapi Bu, Iya. kan Ibu kan tadi bilang kalau pandemi itu sepi banget Bu ya. Apakah Iya. pelanggannya itu hanya warga sekitar atau mungkin Ibu sering menerima pesanan-pesanan dari rekan kerja Ibu dulu atau dari kantor atau dari dinas-dinas yang Ibu kenal gitu Bu? Iya Mas, itu karena kan mulai dari saya masuk dinas itu saya Iya. punya usaha catering kecil-kecilan Mas, bukan catering besar ya. Kalau catering Iya. besar otomatis kan pakai yang wow gitu ya. Iya. Saya tuh Wownya hanya apa tuh? terima pesanan. Oh besar, maksudnya dalam jumlah saya besar. cuman gitu. yang partai besar gitu ya Mas. Ya, saya hanya menerima kotaan dan tumpeng gitu-gitu Iya. modelnya gitu Mas. Walaupun prasmanan tapi matang yang mini gitu aja masih saya lakukan Mas. Itu mulai saya awal kerja Mas. Iya Bu. Mulai Nah, tapi saya awal kerja tahun 88 itu saya sudah mulai buka berusaha pesanan-pesanan untuk gitu ya itu. Bu ya. Bu, Ye, berarti mulai selama 88. pandemi juga sebenarnya nggak sepi-sepi banget ya Bu ya? Karena kan Ibu Masih ada, cuman omsetnya agak berkurang aja Bu ya, nggak seramai ketika sebelum pandemi ya. Sepi Mas, sepi nggak ada pengunjung sama sekali malahan. Oh, pas pandemi kedua ya kata Iya. Ibu tadi ya. Pandemi kedua sudah nggak ada pengunjung sama sekali Mas. Tapi kan sekarang udah Terus mulai saya- nih Bu. Kami kan akhirnya masih sampai dengan saat ini kami belum berani buka warungnya. gitu. Tapi saya berpindah ke retail Mas. Wow, Oke. retail. Ini apa nih retailnya? Ibu di Transmart. retail usaha apa Bu? Transmart Group. Oh, Transmart Dalam? Group. Oh ya, jadi gini, Pak Bu Iya. Mantap, Bu Puji ini memang menurut kita salah satu pensiunan yang sangat aktif gitu, nggak bisa diem. Usaha kulinernya banyak, ada rujak lanang. Kemudian kemarin sempat cecetan, Ibu kerjasama dengan Transmart Group, usaha jambu batu Bu ya, jambu kristal ya. Jambu kristal, dan sekarang itu malah Transmart itu minta ke saya itu tidak hanya jambu kristal, Mas, Apa aja semua buah-buahan yang diminta. Wih, Kayak mantap. Oh, kayak berarti- alpukat, oke. kayak semangka, Jeruk melon, gitu ya, Bu, gitu-gitu. ya? Jeruk, iya, semuanya yang ada, iya, apel itu. Oke, Bu, nih kalau Jawa kita Timur, yang tanya nih Bu. khususnya Jawa Timur, iya. Bu Puji, berarti kalau kita tanya Bu Puji, usaha Bu Puji sekarang apa aja? Selain kuliner gitu. Usahanya, Hmm. selain kuliner itu ada pesanan islamasi yang jambu kristal itu. Kita Ya. jambu kristal itu khususnya saya sudah punya banyak pelanggan anak muda-muda yang lagi Mas apa namanya yang itu kerja itu loh setelah pandemi kemarin itu kan larinya ke jambu kristal. Dia jual rujak jambu kristal itu Oh Mas. ya, saya biasa beli tuh Bu, ada rujak, ada bumbunya gitu kan Bu, diaduk gitu kan. Iya. Saya kan kayak jadi apa ya Mas? Apa Bu? Distributornya gitu Bu ya? Bener banget distributor. Bu, berarti Ibu tuh Ya begitulah. Iya kuliner, iya, abis itu Jambu kristal buah-buahan, juga. iya, jambu kristal, apalagi Bu? Saya curiga Ibu ini punya usaha di bidang garmen juga ya Bu. Semua ada ya.
Jadi Pak Bu mantap, Bu Puji nih Betul. kalau gua sama Galang selalu bilang paling aktif kenapa? Iya. Jadi ketika kita buat pelatihan wirausaha kuliner atau Mantap Cooking Club, Bener. itu chef baru menyampaikan bahan-bahan masakan, Bu Puji sudah jadi. Udah ready ya. Udah jadi. Sudah ada yang pesan. Mantap ya. Makanya sering kita itu yang kita cengin ya. Ibu beli tuh ya. Bukan bikin. Tapi memang gini Pak Bu Mantap. Karena ketika kita mengadakan pelatihan wirausaha kuliner itu seminggu sebelum pelatihan itu kita memang udah share resepnya ya. Mungkin ya Bu Puji namanya juga udah punya gubuk rujak lanang ya. Pasti ada keahlian di bidang masak. Tentunya ketika mendapat resep itu bisa langsung dicoba. Trial and error dulu. Dan itu udah ada pelanggannya juga langsung ya. Ibu memang hobi dari kuliner ini atau memang dari dulu memang semua Sardinas juga selalu promosin ke teman dan pembelinya dari teman-teman ke teman. Habis itu banyak pelanggan setia yang selalu sampai sekarang ini masih bertahan dengan Ibu. Iya Mas, menang kayaknya kalau saya itu masalah masak itu hobi Mas. Hobi. Mulai dari berarti kecil. emang mulai dari hobi ini, Bu ya. Ini Bu, ini kan buka rahasia dari kecil ya Mas ya. Dulu itu waktu masih kecil, saya sering bikin kue-kue itu, selain praktek-praktekan kue itu pakai bahannya orang tua. Waktu itu kan kita masih belum punya uang ya Mas. Ya. Bahannya orang tua itu saya ambilin, harusnya untuk 1 bulan. Ibu itu belanja untuk 1 bulan, saya ambil bahan-bahannya. Waduh. Nakal juga ya Bu. Gitu. Ibu nakal juga ternyata. Kreatif. Tapi kan saya buat gitu Mas, buat kue nggak jadi kita makan sendiri. Kalau jadi itu kita pamerkan gitu Mas. Jadi mulai awal seperti itu. Jadi emang Dari Ibu udah hobi dari dari lama ya, istilahnya dari kecil pun juga itu udah hobi. Nakal lagi Ibu kecilnya ya. Mas aku juga nakal Bu. Hobi tadi pengennya jadi. Memang notabene saya ada keturunan dari Mas, membuat kue yang terkenal waktu itu di zamannya nenek-nenek saya itu memang ada darah darah pembuat kue. Iya. Ibu berarti mungkin termasuk ilmu warisan ya, sendiri. Bu? Warisan ilmunya itu Insya ya? Allah seperti itu. Amin. Insya Allah seperti Keren. itu. Seperti waktu yang saya ada di Pasuruan, jadi narasumber yang di Pasuruan itu Mas, yang di mewakili Mbak, yang dari Jakarta itu juga gitu katanya gitu. Loh berarti penjenengan ini ya katanya anggota yang ikut itu, peserta yang ikut itu, berarti penjenengan itu masih ada darah penjual kue. Pengusaha kue ya Bu ya. Seperti itu. Sampai ditanyakan soalnya kan. Saran saya, Ibu abis ini nanti buat kitab. Gitu, buat kitab, Ibu wariskan kepada penerus-penerus Ibu gitu, Bu. Biar ini ceritanya bakalan panjang. Seru gitu ya. Ini Bu, boleh cerita nggak sih? Berarti nggak hanya kuliner, habis itu jambu kristal, gubuk rujak lanang juga. Ini kue juga fokus di sana berarti ya Bu ya? Berarti kemarin kan bulan Ramadan, Idul Fitri, berarti bikin kue juga dong Bu untuk para pelanggannya? Mas, itu iya, ada pelanggan yang memang tiap hari raya itu minta dibuatkan walaupun gitu. Apa Bu biasanya? tidak sebanyak dulu. Apa Kue-kue kering itu biasanya tidak sebanyak itu Mas. Apa aja Bu? Nastar, Ya kastengel kue-kue gitu? kering yang dia nastar, kastengel, iya. Oh, putri salju gitu ya? Tapi kan saya Putri masih belum Titian. punya branded gitu ya Mas, belum punya label yang jadi kan kita masih label. industri biasa. Nah, Bu, Gitu, kenapa punya label. nama usaha kue kering Ibu nggak rujak lanang juga, Bu? Boleh satu gitu ya? Apakah kue lanang gitu, Bu? Iya, Kue iya. kering lanang, jadi udah lanang. Nah, itu kayaknya nanti bisa difokuskan dibuatkan label untuk usulannya Mas Angga dan Mas Galang ini kayaknya. Bu, kan Ibu usahanya banyak, kemudian aktif banget nih. Keluarga, khususnya suami, kemudian anak-anak support nggak Bu untuk usaha Ibu ini, Bu? Atau mereka, Insya Allah. jangan Ibu Suami istirahat memang- aja Suami gitu. mendukung. Oh, mendukung ya, Bu ya? Enggak, Membantu Mas, perekonomian keluarga ya? Ini anak saya, malah anak saya yang pertama, yang anak laki-laki saya itu punya usaha Mas. Apa tuh? Namanya usahanya coklat itu Mas. Oh, jadi base-nya coklat, kemudian buat kue coklat atau apapun gitu ya, Bu ya? Iya, Dijual online nggak, Bu? Coklat yang dibuat oleh-oleh. Dijual Online di Shopee Mas ada. Oh, Shopee. Shopee ada. Ibu tahu Shopee.
tahu Keren Ibu ya. Ibu gaul ya. Berarti semua darah keluarga ini pebisnis berarti ya Bu ya. Mulai dari Amin. nenek, orang tua, Insya Allah, ibu, insya anak Allah, juga insya pebisnis Allah. berarti. Kalau ibu bapak saya enggak masuk. Oke. Kalau bapak saya dulu waktu masih muda, masih belum jadi PNS, itu masih Iya. saya masih kecil waktu itu. Oh, berarti memang bapak bikin ibu emang kue PNS waffle. juga ya Bu ya? Iya, kue waffle Mas dulu. Oke, berarti ibu memang darahnya turunan dari nenek ibu itu tadi ya? Iya, insya Allah seperti itu. Bu, ini kan ini banyak anak-anak usaha yang nih, Bu. lain itu enggak ada. Ini kan Karena- banyak Iya, tabrakan. Bu, ini kan banyak usaha. Ini ada kulinernya juga, jambu kristal, ada gobuk rujak lanang juga, kuliner lagi, Iya, Mas kuenya Angga. juga. Terus pengen fokus di mana nih, Bu? Ibu, Kalau pengen fokusnya itu, Bu. sebenarnya itu pengen fokusnya itu ada di gubuk rujak lanang sama jambu kristal Mas. Ini masih mau ditata warungnya itu, gubuknya Iya. itu mau ditata Oke. lagi untuk bikin toko buah Mas. Yang sebelah itu toko buah, yang sebelahnya itu gubuk rujak lanang. Kan memang lahannya yang dipakai nggak semuanya, soalnya di belakang Iya. itu ada perkebunan Mas. Jadi ada kebun jambu kristal sama Oke. jeruk. Itu kebun Jadi ibu kalau ternyata mawar ya. cuma sedikit aja. ada kebun ibu kebunnya. benar. Bu, kebun ibu itu. Kebun jambu kristalnya. Iya. Oh, bukan kebun orang ya? Kristal sama- Berarti juragan. Emang Tanahnya itu cuma sebenarnya berapa, Mas? juragan. Cuman biasa ya kan? Tanahnya cuma 800 meter. Astaga, luas banget itu, Bu. Aduh, saya siap bikin rumah deh di sana. Saya bangunin aja ya Bu sana Bu. Bu, ini pertanyaan penting juga. Boleh nggak saya minta tanahnya? Saya supaya jadi tetangga ibu gitu, Bu. 5 meter aja. Ya Buset, Allah. luas banget tuh tanah. Luas banget Bu, 800 meter Bu. Ya Kita Allah. yang kerja, Ya, itu kita pula yang punya. sebagian untuk mungkin. Yang Kenapa, penting Bu? itu kita itu tidak pantang menyerah di waktu pandemi, Mas. Itu Betul, ya. yang buat saya komitmen itu. Ya, mungkin pada Walaupun kita pada lagi saat pandemi itu satu-satu. kondisi tersulit buat ibu ya ketika memulai usaha ya, Bu. Iya, Mas. Paling sulit adalah di waktu pandemi, awal pandemi, Iya. sampai di pertengahan itu masih bisa lancar. Setelah pertengahan sampai pandemi kedua, dan ketiga itu sudah kolaps sudah Mas. Seandainya orang yang pantang menyerah, istilahnya udah menyerah, saya ya sudah pasrah aja. Kalau saya enggak, saya harus usaha yang lain gitu. Oh, jadi ibu nyari celah lagi nih. Akhirnya ke Wah. retail itu Mas. Akhirnya ikut retail itu Mas. Ikut Oh, yang retail. Transmart itu, Iya, Transmart Bu. Group ini. Kalau kerjasamanya dengan Transmart tuh ribet nggak, Bu? Apa ibu jual putus atau gimana tuh, Bu? Atau setelah ibu store jambu kristalnya 3 bulan atau 3 minggu kemudian baru dibayarkan? Ya memang seperti itu Mas. Memang seperti itu. Jadi kita harus punya modal paling enggak itu 3 kali lipat ya. Modal 3 kali. Itu baru Oke. kita bisa jalan. Bisa, Bu. Berarti Tapi modal pembayaran dulu ya? lancar ya, Bu? Alhamdulillah pembayaran selama ini lancar Mas. Ya. Oke, berarti Ibu kalau misalkan kirim barang itu ke mana tadi? Transmart ya, Bu? Transmart Retail. Nah, itu ngomong-ngomong Bu, Iya, itu jumlahnya berapa sih Bu? Kalau sekali Ibu kirim gitu loh. 1 ton, 2 4 ton kintal. gitu. Oh, 4 2 kintal. kintal untuk 1 Transmart Mas. Ibu withdrawnya berapa transmart? ya? Saya jadi kaget nih. 4 kintal kali berapa transmart, Bu? Kali 7 Transmart Mas yang saya layani. Jadi 7 Transmart yang Jawa Timur. jadi kebunnya Bu Puji tuh mayoritas isinya jambu kristal atau gimana, Bu? Jambu kristal sama jeruk Jeruk. iris Mas. Jeruk baby. Kalau siklus panennya jambu kristal, Bu, untuk Ibu supply ke 6 Transmart itu, 6 cabangnya, itu berapa kali panen tuh, Bu, dalam 1 bulan? Untuk saya kan tidak hanya panenan saya sendiri, Mas. Iya. Oh Itu iya. ada beberapa petani yang ikut ke saya, gabung ke saya. Ih, Jadi keren Ibu. Gandeng petani kayaknya lah. pengepul lah, kayak Keren, keren. Pengopol ya, Bu ya. Keren. Itu bagus, Bu. Juragan itu Bu, Kayaknya. beneran. Ibu beneran juragan. Ini juragan.
Juragan 55 lah. Kan kalau Ya, Mas. dulu ada film Modi Juragan Kos nih. Kalau ibu Puji Juragan Jambu. Mantap. Mantap. Mancing Ibu, mania. kalau bicara omsetnya boleh disenggol sedikit nggak Bu? Ranknya aja. 1,4 kuintal itu habis itu berapa pendapatannya? Terus kan kita Bu sebagai ibu beli dari pedagang-pedagang juga tuh. Nah, Petani. berapa sih? Petani. Nah, petani. Petani. Berapa sih untungnya? Kurang habis? Iya, kurang lebih aja Bu. Gini Mas, kalau masalah keuntungan itu saya kan di sini, misalnya saya kan juga pensiunan pegawai negeri ya Mas. Saya juga tidak tega melihat, awalnya itu saya tidak tega melihat petani yang tidak terunduh gitu, maksud buahnya Ya, itu tidak oke. tidak Nggak apa laku gitu tidak ya, Bu, diunduh ya? waktu itu karena Iya. karena pandemi itu kan, awal pandemi itu buah itu tidak laku Mas di Berlimpah pasaran. ya Bu. Dari petani itu sampai buang Mas, namanya jambu kristal itu sampai Sayang banget. terbuang sia-sia gitu loh. Masalahnya petaninya masih diambil orang-orang yang pedagang biasa gitu ya Iya. Mas. Akhirnya saya punya ide untuk saya kirim ke Transmart, saya berikan sampling ke Transmart, bagaimana kalau saya masukkan seperti ini, gini-gini, akhirnya diterima sama Transmart. Akhirnya ya itu kirim, akhirnya petani bangkit lagi Mas, petani yang ikut ke saya itu bangkit lagi. Ibu pelopornya berarti. akhirnya, Alhamdulillah seperti itu Mas, akhirnya sekarang alhamdulillah ada 15 petani yang ikut ke saya, 15 petani jambu kristal. Wih, ibu kayaknya udah bisa buat CV nih atau buat PT. Iya, benar. Belum Mas. Bu, tapi Karena kok kan Ibu saya ini, tidak Bu. mengambil keuntungan untuk diri saya sendiri Mas. Kenapa? Iya, jadi ibu tuh apa ya? Saya bisa melihat ibu tuh, aduh, mau ngomong apa jadi bingung. Sosok yang banyak membantu Iya, mungkin, benar. menolong 15 lingkungan petani, sekitar. ekonomi jadi meningkat gitu Iya, kan. iya. Menghidupkan perekonomian juga di Malang juga tadi. Bisa Idenya tuh- jadi Bu, misalkan ibu nggak ngebantu petani jambu kristal setempat, bisa jadi dia banting setir Bu, jadi petani jambu Mungkin. kelutuk atau jambu lainnya kali Bu. Gara-gara ibu Mungkin, Mas, membantu cuman masih waktu semangat. itu Bu. memang mau ditebang. Jambu kristal Oh itu tuh kan bener. lawan Hebat ya, Bu. mau ditebang sama petaninya. Terus akhirnya saya gini, sudah kan pohon itu sudah ditanam. Sudah pernah menghasilkan buah. Coba nanti bertahan dulu, saya carikan jalan untuk ke pasar yang lain gitu. Iya. Akhirnya saya kirim ke Transmart itu Mas, akhirnya alhamdulillah diterima Transmart. Itu pun tidak sendirian Mas saya. Perjuangan sehingga kan kalau masuk Transmart itu tidak hanya saya sendiri yang masuk jambu kristal Mas. Soalnya kan wilayah Jember kan juga petani jambu kristal juga. Jadi saya bersaingnya dengan Jember ya. sekarang sekarang malah banyak Mas, Majalengka juga ada jambu kristal. Majalengka Jadi kan- agak jauh barat ya. Jawa Tengah sih Majalengka. Iya, ada Jawa yang Barat. kirim ke Jawa Timur ada Majalengka, terus yang di Jawa Tengah juga ada. Oh gitu. Di Boyolali jadi itu ada juga petani jadi- jambu kristal. Jadi persaingannya ketat banget Mas. petaninya itu nggak hanya di Batu Malang aja Ibu ya, yang Ibu koordinir ya? Jadi jambu kristal sekarang sudah merajalela di mana-mana. Bukan lele tapi ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu kalau tuh di- hebat loh. Maksud saya ada aja idenya ya. Dalam artian udah lagi masa pandemi, orang-orang pada pusing gitu. Ibu tetap nyari celah. Wah, kayaknya ke Transmart bisa nih. Jadi Ibu benar-benar Adaptif. usahanya luar biasa lah. Maksudnya nggak cuman mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain juga. Contohnya kan Ibu bisa ngordin akhirnya petani-petani yang pada pesimis, giliran Ibu ada ide ini, wah akhirnya Ibu gandeng lagi, Ibu datang ke Transmart gitu, terus akhirnya mereka pada optimis lagi nih menghadapi pandemi ini, akhirnya produktif lagi. Bu, ngomong-ngomong Ibu kenal orang Transmartnya gimana tuh Bu ceritanya Bu? Kayaknya hebat banget gitu loh, Iya. bisa Kita nembusin. cari-cari informasi Mas. Oke. Kan kita nggak diam aja kan semua. Selama kita masih hidup itu kita prinsipnya itu jangan menyerah pada kehidupan atau takdir yang kita jalani. Kita harus berupaya untuk menyambung kehidupan ya Mas, untuk menjalani kehidupan ini sampai di mana selama nafas ada di tubuh. Kalau menurut saya itu kita tetap harus berusaha. Tiada kata pensiun untuk berkarya. Kasih dong. Tepuk tangan. Saya mantap sekali Mas.
Nah, itu Bu. Nah, ini ngomong-ngomong Alhamdulillah. masalah usaha, Mas. Nah, Ya. dulu saya waktu di ini nggak usah disebut ya bank yang lain, itu kan memang hanya Bank Mantap saya pikir yang ada usaha ada motivasi seperti ini pada Iya. pensiunan. Saya bangga banget ikut jadi anggotanya Bank Mantap. Sama-sama Ibu. Kita Tepuk juga tangan tepuk lagi. Amigo. Sama Bu, kita Bangga, juga saya bangga. sangat bangga Mas jadi anggotanya Bank Mantap. Ini sungguhan ini Mas dari hati saya yang paling dalam. Masalahnya banyak kegiatan jadi untuk membuat kita tidak gampang menyerah. Betul. Jadi benar seperti kata Bu Puji, Pak Bung Mantap, di Bank Mandiri Taspen itu kan ada program 3 pilar Mantap Indonesia. Kita selalu ngasih pilihan buat Pak Bu Mantap. Misalkan ada Pak Bu Mantap yang nggak pengen usaha gitu ya Bu Puji, Pak Bu Mantap bisa mengikuti program pilar Mantap aktif, yaitu kajian Mantap atau seluruh kegiatan kita yang berkaitan dengan sosial religi. Bahkan ada yang karaokean tuh. Karaokean ada. Atau kunjungan ke tempat-tempat wisata gitu ya. Nah, kalau buat kayak Bu Puji ini tipikalnya aktif, pengen usaha, jadi bisa ikut pelatihan yang wirausaha Mantap Sejahtera atau bisa ikut pelatihan wirausaha kuliner. Dulu Bu Puji sampai ke Surabaya ya Bu, dari Malang ya, Iya. untuk ikut pelatihan MCC offline ya Bu. Iya, waktu itu memang di Malang kan lagi Iya. masif kayaknya ya. Dan itu pertama kali ya, Bu, ya? Pertama Malang kan- kali 2019 Iya, sama pertama ya. kali di 2019. Itu awal saya pensiun itu, Mas. Oh, gitu. Saya betul. pensiun Pantas, dapat iya. beberapa bulan kan itu ya. Iya. Betul. Itu waktu itu saya juga baru masuk di Bank Mantap. Oh iya, saya ingat nih Bu dulu, karena kebetulan kalau nggak salah kepala kantor di Batu ya. itu ngechat saya, dia nanya Ya, kalau Dia. ada Dian, jadi kalau ada nasabah Batu pingin ikut pelatihan MCC bisa atau enggak? Saya tanya balik. Emang mau nasabahnya dari Malang Batu sana Iya. ke Surabaya? Ternyata mau. Dan itu ternyata sosok seorang Bu Puji. Memang kita awal kenal Bu Puji itu orangnya Aktif tangguh ya? aktif juga, maksudnya pantang menyerah. Contohnya pengen ikut pelatihan kuliner aja dari Malang ke Surabaya itu, ditempuh naik motor kalau nggak salah ya Bu ya. Iya, betul, naik motor. Berapa jam, Bu? Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Wow. Bu Puji ini aktif. Makanya kita tuh Aktif, ya, jujur kalau terutama ketika pandemi, ketika ada kegiatan-kegiatan online, Bu Puji nggak ada tuh kita nyariin. Beneran. Jadi beneran. Ada yang kurang tanpa beliau Iya, gitu ya. jadi kita tuh saking apalnya beberapa pensiunan kita yang suka ikut kegiatan online, tiba jarang ikutan, kita tuh tahu. Dulu ada Pak Abdurrahman Jambi gitu. Iya. Kita sampai telepon teman-teman cabang Jambi ya. Ini mana nih kok Pak Abdurrahman nggak ada, sama kayak Bu Puji. Waktu itu Bu Puji juga sempat mengalami kecelakaan di kamar mandi ya atau di mana ya? Tangannya ya Bu ya. Tangannya Bu ya waktu Ya, itu. fit callan ya Bu ya sama kita ya Bu. Iya, iya, Mas. Jadi itu yang buat kita haru juga sih Bu, harapannya memang program 3 pilar Mantap Indonesia ini disampaikan oleh Pak Bu Mantap ke teman-temannya supaya ini loh ternyata ada bank yang concern dengan para pensiunan. Waktu itu Bu Puji juga pernah bilang Bu ya, ada teman Bu Puji di bank lain, Bu Puji ajak gabung ya Bu ya ke Bank Mantap Bu ya. Iya, betul. Betul, Mas. Ibu kalau ngajakin orang untuk gabung tuh bilangnya gimana sih Bu? Ya, saya bilang bukan kita apa ya, Mas? Karena terlalu bangganya saya pada Bank Mantap, Mas, Iya, soalnya. iya. Yang bisa membuat para pensiunan itu tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa seperti itu ya, Mas. Iya, Ya, Bu. akhirnya saya ajak gitu. Saudara saya yang pegawai negeri yang baru pensiunan itu juga gitu. Wow. Saya ajak, ayo wes Ibu ajak-ajakin ya. gabung di Bank Mantap gitu. Dulu Bu Puji malah Soalnya pernah nelfon saya teman-teman yang di Boyolali juga pengen diajakin. Iya. Udah berapa nih, Bu? Saya sudah merasakan ya, Mas ya. Gabung di Bank Mantap itu sudah merasakan. Senangnya bergabung di Bank Mantap itu sudah merasakan. Terus bagaimana welcome-nya para petugasnya Bank Mantap. Iya, Itu kan Bu, betul. membuat kita para pensiunan itu kayak senang gitu loh. Soalnya kan semuanya welcome, Mas. Jadi kan saya terlalu bangganya saya pada Bank Mantap. Akhirnya
tiap saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang Ngajak gak, Bu, mau ke Bang? pensiun, Keren. mau Ini itu saya dutanya Bang sampaikan Mantap gitu loh, nih. Mas. Yes. Ya, Bu Puji. Jadi Bu Puji kan tadi udah ada rujak lanang, kemudian bercita-cita Jambu pengen kristal. bercita-cita untuk membuka toko buah. Ibu kepikiran nggak sih Bu buka cabang gitu Bu di berbagai mungkin khususnya daerah Jawa Timur dulu gitu Bu. Kalau misalkan Ibu sudah paham pola distribusi penjualan usaha-usaha Ibu gitu, kepikiran nggak Bu untuk melebarkan sayap di beberapa daerah lainnya? kayaknya ya kepikiran, Mas. Siapa yang nggak kepikiran ya Amin. kalau ingin itu. Kita siap Kan support masanya Bu. kita juga terima kasih, alhamdulillah. Ini Mas, pengen punya melebarkan sayap. Dan kapan hari itu sampai orang pelanggan kami yang dari gubernur jalannya yang di Mas di daerah Bali dan Ya. Kupang kayaknya. Wah, udah ada. Kita iya, penggambar waktu kuliner, waktu istilahnya sebelum pandemi itu, Mas. Lah, Bu, Sudah, tahu Pak. rujak lanang Nanti dari saya mana, siapkan Ibu? lah. Nah, kan dia wisatawan, Mas. Oh, Wisatawan kan kalau ke luar biasa. Kawah Batu itu kan 1 bulan sekali Iya, gitu. betul. Terus akhirnya tiap kali lapar itu masih larinya ke rujak lanang waktu itu. Memang Tidak mau potensinya makan di gede mana-mana. ya, Bu, ya. Peluangnya di Iya. situ ya kalau untuk kulineran gitu ya. Iya. Karena memang cukup unik juga ini yang menu andalannya yaitu rujak cingur itu ya Bu ya. Pasti orang penasaran Iya, gitu. loh. iya, Mas. Iya. Bu, Sampai penasarannya gini, Bu, itu rujak cingurnya cingur sapi laki apa Perempuan. gimana sih? heeh. Oh, dinamakan bubuk jalanan gitu. Ada pertanyaan seperti itu sampean. Oke Bu, kalau begitu Bu, ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Bu ya Bu. Ibu kan tadi udah cerita banyak, sharing banyak, terus pengalaman usaha Ibu juga di masing-masing bidang nih, khususnya apalagi di kuliner ya. Nah Bu, boleh dong Bu sampaikan pesan-pesan Ibu untuk para pensiunan di seluruh Indonesia Bu, supaya apa yang Ibu sampaikan nih mereka bisa terinspirasi gitu Bu. Terima kasih. Pesan saya pada para pensiunan se-Indonesia yang khususnya dari anggota nasabahnya Bank Mantap, saya harap jangan pantang menyerah. Walaupun kita sudah tua, kita sudah purna tugas, masih banyak yang harus kita kerjakan. Betul kata pepatahnya Bank Mantap, kan tiada kata pensiun untuk berkarya. Itu memang betul banget yang harus kita pegang teguh. Jadi kita harus selalu ingat semboyannya Bang Mantap. Tidak ada pensiun Itu untuk yang harus berkarya. betul itu memang harus kita catat dalam hati, Mas. Itu Iya, memang itu yang selalu saya catat dalam hati saya. Berarti memang pensiun ini itu hanya waktu dinas kita memang dianggap pensiun karena sudah Iya. kita sudah ternyata di luar kita sebenarnya di luar PNS sebenarnya masih banyak yang butuh tangan-tangan kita untuk berkarya. Betul. Kita jangan sampai pantang menyerah nggak bisa, seandainya nggak bisa kuliner kan di Bank Mantap juga banyak pilihan ya, Ya, banyak betul. pilihan, banyak itu. Jadi saya itu lebih cenderung ke kuliner. Terus ibu-ibu yang lain ke yang nanam apa namanya Mas? Nanam hidroponik, Iya, pakai begitu, hidroponik, ada yang jamur, Iya. ada yang ternak. Itu Iya. banyak pilihan yang di Bank Mantap. Itu yang harus dibuat kaca buat ibu-ibu, jangan pantang menyerah. Iya, betul. Harus tetap semangat di usia pensiun. Pensiun kata pensiun itu hanya buat PNS. Iya. Tapi untuk kehidupan kita harus tetap jalan. Ya, supaya nggak Sampai pikun mau juga ya Bu menyebut ya. kita. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga Pak Bu Mantap yang mendengarkan podcast pada hari ini dengan Bu Tri Puji Lestari ini bisa terinspirasi dan mereka bisa mewujudkan impian mereka untuk berwirausaha di usia pensiun. Satu lagi ya. hilang. Oke. Kalau Pak Bu Mantap mau pesen rujak lanang ataupun buah-buahan, Iya. kira-kira mesti hubungin Bu Puji ke nomor berapa Bu? Nomor HP-nya? 082 336 46 3108. Ulangin lagi Bu. Sekali lagi Bu.
082 336 46 3108. Oke. Baik. Jadi untuk Pak Bu Mantap yang ingin pesan ya, tadi Bu Puji udah menyebutkan nomor teleponnya. Silakan nanti kalau penasaran apa itu sih rujak lanang atau rujak cingur, silakan langsung pesan aja lewat WA-nya Bu Puji tadi ya. Oke. Ya. Bu Puji, terakhir kita juga dari Bang Mantap mohon doanya Bu ya supaya kita bisa selalu berinovasi untuk memberdayakan para pensiunan ya Bu ya. Seperti tagline tadi, tidak ada berkarya untuk bersiul. Tiada pensiun untuk berkarya. Kembali gue ya. Ya. Tiada Saya percaya untuk semua berkarya. pemudanya Bang Mantap, semua staff dan karyawannya, Amin. karyawan semua adalah orang-orang yang terhebat buat saya, Ya, Bu. orang-orang yang nomor the best buat saya karena Makasih Bu. mengajak Terima para kasih. pensiunan menjadikan orang-orang yang Ya. tidak pantang menyerah. Oke. Ada kata pensiun untuk berkarya. Berkarya. Terima kasih Bu Puji. Bu Puji. Sampai ketemu. Terima kasih kembali. Salam untuk keluarga. Sampai ketemu. Sehat-sehat ya Bu. Insya Allah. Salam juga untuk semuanya, Mas Jalan. Salam untuk keluarga. cucu-cucunya. Sama-sama Ibu. Ya Bu, Buat assalamualaikum. Salam cium ya. Ya Bu. Sampai ketemu nanti di Jakarta. Siap, Saya siap. jalan-jalan ke Jakarta. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu dia tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Puji bisa menginspirasi kepada seluruh Pastinya. pensiunan di Indonesia. Tentunya apalagi khususnya untuk Pak Bu Mantap yang belum Usia memasuki pensiun ya. Bu Puji ya. tuh Jadi menurut gua persiapan. sosok yang menginspirasi juga ya. Betul. Dia berani mengambil keputusan pensiun dini, kemudian memulai usaha yang awalnya besar gitu, banyak peminatnya, pandemi. Terutama pandemi kedua, kemudian mulai berkurang pelanggannya. Kemudian hebatnya lagi dia bisa tuh bermitra dengan retail besar seperti Transmart. Benar. Luar Nggak biasa, hanya ya. satu usaha, lebih dari satu usaha yang dimiliki Bu Puji. Kata di sini ada gua rangkum adalah pantang menyerah. Pantang tadi. menyerah ya. Dan adaptif ya Bu Puji kalau gue lihat ya. Menginspirasi kita yang muda juga gini Pasti, kan. pasti banget itu. Terima kasih juga untuk Pak Bung Mantap yang selalu dengerin Pensiun Berkarya Podcast sebagai bentuk sarana edukasi dan inspirasi untuk para calon pensiunan dan pensiunan dalam mempersiapkan masa pensiunan agar tetap sehat, aktif, dan sejahtera. Dan juga kita berharap pada podcast ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia. Amigo. Baiklah, Pak Bu Mantap sekalian ya, cukup sekian di episode kali ini ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya pamit, saya Galang. Saya Angga. Saya Mu. Tiada kata pensiun Untuk berkarya.